Alright, akhirnya gue kembali lagi. Hari ini kita update lagi guys pergerakan kripto, dan kalau kita lihat para market cap besar, top market cap sekarang udah terlihat bergairah ya. Hari ini, tepatnya hari ini, dan kalau kita lihat malah koin-koin seperti Metaverse, seperti Sandbox ya, yang sudah kita bahas berminggu-minggu ke belakang ini, yang sudah cuan ratusan persen, mungkin ribuan persen kalau menggunakan leverage, terus segala lihat ada sedikit koreksi. Terus coba kita lihat mana ya, mana juga terlihat sedikit koreksi. Nanti kita akan bahas apakah koin-koin Metaverse ini sudah mencapai topnya atau sudah mencapai puncaknya, sudah mencapai harga tertingginya, dan sudah waktunya kita taking profit untuk mengamankan profit kita. Karena kalau kita lihat ini berlawanan arah ya guys ya. Kalau kita lihat top market cap seperti Ethereum ya pumping ya, nge-pump, dan sekarang berada di resistance. Nah ini sempat gua tadi gambarkan di Twitter juga, dan akhirnya dia breakout ya dari head and shoulder-nya. Dan kalau kita lihat juga Cardano juga terlihat naik hari ini kembali ke area 1,7-an. Dan ini sempat gua gambarkan juga analisis teknikalnya di Twitter ya, kalian bisa cek. Jadi kali ini gua akan bahas bagaimana pendapat gua, trend gua mengenai beberapa koin kripto ini, dan kira-kira apa yang bisa kita buy atau apa yang kita beli atau yang kita jual ya. Mungkin pada video kali ini kita akan bahas itu ya, dan mungkin juga beberapa koin yang udah gua postingkan di Twitter, mungkin juga gua akan bahas beberapa ya. Karena ya kalau kita lihat mungkin beberapa minggu ini kita cuan sangat luar biasa besar dari koin-koin Metaverse ataupun koin-koin yang udah gua posting di Twitter gua ya beberapa waktu ke belakang ya, beberapa minggu ini, bulan ini tepatnya kita cuan parah sih dari koin-koin Metaverse ya, luar biasa. So ya, langsung aja kita ke pembahasan teknikalnya. So ya, let's go, gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Sanagas and welcome to Crypto Time, dimana gua membagikan informasi mengenai koin-koin menarik ataupun analisis teknikal mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Dan ya buat teman-teman yang pengen cuan dari crypto, jangan lupa subscribe video gua, dan juga jangan lupa like dulu, dan juga komen kira-kira koin apa yang menurut kalian menarik dan kalian lagi pantau ya. So ya, pertama kita lihat dulu ke Fear and Greed Index. Ini ke Fear and Greed dari Bitcoin, karena Bitcoin ini adalah market leader ya untuk altcoin market cap besar. Jadi kalau kita lihat ini pada area fear itu sangat sehat banget ya, bagus. Meskipun ya kemarin kita expect Bitcoin bisa ke area extreme fear dan belum sempat menyentuh area extreme fear ya, hanya bergerak di area fear. Tapi kalau kita lihat sekarang ini Bitcoin sudah terlihat mantul, Cardano terlihat mantul, Solana terlihat mantul, Ethereum apalagi. Kita lihat ke Bitcoin dulu sedikit. Gua kemarin sempat posting di Twitter chart ini guys ya. Ini potensial untuk Bitcoin ini untuk membentuk falling wedge. Dan area resistance-nya adalah strong resistance di sini ya. Jadi masih ada. Sebenarnya Bitcoin ini belum fully terlihat bullish, tapi sudah terlihat lebih menyenangkan lah di mata ya. Karena ini juga terlihat gairahnya terhadap kripto altcoin market cap besar. Ya, yang gue bisa lihat di sini, setelah sebelumnya Bitcoin ini membentuk bear flag dan akhirnya sudah turun ya sampai area support. Dan sekarang ini gue bisa melihat ini potensial Bitcoin ini membentuk juga double bottom ya. Potensial seperti itu guys. Apabila Bitcoin ini sampai sini ya, atau sampai area 59.720-an, apabila bisa breakout, boom, di sini udah terlihat Bitcoin ini sangat bullish. Tapi kalau akhirnya Bitcoin ini di sini di reject lagi ya di area sini, ya kemungkinan ini koreksinya akan lebih dalam. Karena dia ditolak oleh resistance yang kuat ya guys ya. Jadi kemungkinan dia mengetes lagi area 54.500-an lah kira-kira. Dan dari sini udah terlihat sangat bullish lagi. Tapi kalau akhirnya Bitcoin berhasil breakout dari 59.000, ini sudah terlihat sangat bullish. Karena ini juga breakout dari trend downtrendnya ya. Kalau berhasil breakout dari area sini ya, sekitar 60.000-an lah ya. Terus mari kita lihat ke altcoin besar seperti Ethereum. Ini juga terlihat banget gairahnya hari ini ya. Lihat, setelah sebelumnya tadi siang gua postingkan potensial Ethereum ketika masih di sini ya. Ethereum untuk sebuah inverted head and shoulder, di mana ini ada formasi untuk pembentukan bullish.
dan akhirnya berhasil breakout dan sekarang ini tertahan oleh resistance ya. Di sini juga merupakan resistance kuat, dan juga kalau kita lihat ke time frame agak besaran dikit, Ethereum pun sama, potensial juga membentuk skema mirip-mirip double bottom juga ya, seperti ini. Apabila akhirnya Ethereum ini breakout juga dari resistance kira-kira 4445 ini ya, ini Ethereum berkemungkinan lanjut ke target selanjutnya di area 4730. Jadi apabila Ethereum ini berhasil breakout dari 4445 ini dan diikuti volume dan juga closing candle di sini hari ini berkemungkinan Ethereum sudah membentuk pembentukan yang lebih bullish, terlihat bullish ya. Karena juga ini dipastikan mungkin apabila dia breakout dari sini, ini bisa saja dia break juga dari downtrend lainnya ya. Sekarang juga terlihat ini sudah breakout ya, tapi tidak diikuti volume guys. Hati-hati, takutnya fake out ya. Tapi gue juga masih pasang long ya. Kalau kalian tahu sendiri, gue udah pasang long di sini ya, dari sejak support 3976an dari video sebelumnya udah gue liatin juga ya. Kalau Ethereum gue udah pasang long di area sini, dan sekarang juga udah profit ratusan persen, udah sampai sini. Oke. Ya, apabila Ethereum ini breakout dari sini ya, ini oke banget. Dan juga skema kedua, apabila Ethereum ini di reject oleh trendline ini, ya kemungkinan juga retest area sini, dan harus area 4445 tadi ini menjadi sebuah support untuk Ethereum untuk selanjutnya. Jadi apabila ini dijadikan support oleh Ethereum, ini udah confirm bullish, dan juga altcoin market cap besar juga udah terlihat pasti bullish. Dan sekalian kita lihat ke Cardano. Cardano juga terlihat memantul lumayan naik ya, pas juga mantulnya dari area support ya guys ya. Ini area support terakhir return besarnya, dia masih dalam channel dan dia mantul pas kali area support. Sempat terjadi shake out sedikit, keluar dikit, tapi akhirnya dia mampu mempertahankan supportnya. Semoga aja Cardano ini mampu mempertahankan supportnya. Kalaupun konsolidasi di area sini, ini terlihat bullish karena potensial untuk Cardano ini bentuk pembentukan yang namanya ini ya, falling wedge. Lihat guys ya, ini pembentukan Cardano, dan ini gua postingkan sekitar tadi malam ya. Dan juga banyak sekali teman-teman yang sudah sherok ya. Kalau kita lihat-lihat di kolom komentar juga banyak sekali tuh yang udah sherok tuh, udah pada profit. Lihat, udah banyak yang profit juga, makasih bang ya. Karena tadi malam gua kasih kode kalau ini adalah sudah menyentuh area-area buy ya, area hijau. Ya semoga aja Cardano mampu mempertahankan support ini, dan potensial ini falling wedge ini akan mantulnya lebih tinggi atau setidaknya ke area all time high lagi. Ya semoga ya. Terus sekarang kita cek ke coin metaverse langsung aja. Sandbox ya, ini adalah koin yang udah kita bahas dari beberapa video ke belakang, dan gua saat itu sangat bullish sekali terhadap Sandbox ya. Tapi seperti yang gua tweet tadi di Twitter ya, gua sekarang ini hari ini tuh taking profit atau mengambil keuntungan dari pembelian gua selama ini ya, karena ya gua sudah cukup lumayan profit dari Sandbox ini. Karena seperti yang kalian tahu, gua udah ambil Sandbox dari area sini ya, sekitaran 0,8 0,7 ya guys ya. Pas gua bikin video selanjutnya, gua bahas lagi Sandbox di area sekitaran $1 ya. Nah, kalau kita lihat-lihat, kita udah profit luar biasa ya. Sudah hampir sekitaran 800% atau bahkan ribuan persen buat yang di leverage. Nah, ada yang menariknya di sini guys. Gua melihat Sandbox ini, kalau kita lihat dari skala logaritmik ya, kalau kita lihat dari skala logaritmik chart, Sandbox ini udah menyentuh area resistance. Dan kita tahu sendiri resistance kalau dari big uptrend ini biasanya terjadi rejection ya. Ini lihat pembentukan resistance-nya benar-benar jelas ya. Dan ini potensial menurut gua untuk Sandbox ini koreksi dulu. Tapi not financial advice guys ya. Ini bukan advice atau saran ya. Tapi buat teman-teman yang udah profit, apalagi ratusan persen, ribuan persen, yang menurut gua alangkah baiknya kita taking profit aja. Meskipun gua juga masih menyisakan beberapa ya. Gua juga masih menyisakan, tidak semuanya gua taking profit. Hanya sedikit aja, mungkin ya sekitaran 10 atau 20% gua masih sisakan. Dan 70%-nya gua udah taking profit. Karena gua melihat ini kecenderungan idealnya koreksi, dan koreksi potensial yang gua bisa lihat di sini. Setidaknya area $4,4 atau $4,5, atau bahkan yang paling kuat sebenarnya area supportnya di sini ya, di area $3 guys. Karena ini juga support pembentukan dari, lihat ini resistance, ini support, dan di sini memang area yang bagus untuk sero kembali Sandbox menurut gua ya. Tapi ini agak long term. Meskipun gua juga nggak berani kalau sekarang ngambil short ya. Gua melihat dulu apakah ini pembentukannya sudah jelas.
Karena kalau kita lihat juga ke time frame 4 jam ini belum ada pembentukan bearish divergence ya. Tapi kalau di sini dia kalau tiba-tiba dia naik lagi kitaran ke 8,7 dolar dan membentuk higher high, tapi di sini dia membentuk higher low pada RSI. Dari situlah gua mungkin baru bisa ambil posisi untuk short. Sekarang ini belum terlihat konfirmasi ada bearish divergence. Dan juga kalau kita lihat di sini juga volume penjualan juga belum besar, dan kalau kita lihat juga kita zoom in, kita rubah ke time frame agak kecil. Sandbox juga belum benar-benar breakdown dari tren kecilnya ini ya. Jadi kalau breakdown ya setidaknya sedikit-sedikit turun sini ke 5,2, 5,5 gitu ya. Gitu guys, yang gue bisa lihat dari Sandbox. Gitu guys pandangan gue. Terus kita lihat ke koin-koin yang gue rekomendasikan ya, atau gue postingkan di Twitter ya, dari beberapa hari ke belakang ini guys. Kita lihat ini BAT ya, BAT tadi gue posting sekitar jam berapa ya. Ini pump sangat cepet. Ini juga kemarin ya, 1 hari lalu gua kasih kode untuk beli Soul ya. Juga udah pump juga, udah nyampe target. Oke, gua pengen lihat BAT ya. Nah, tadi BAT. Nah, ini dia. Tadi gua posting mengenai BAT, tadi masih di area harga 1,1 dolaran. Dan sekarang coba kita lihat BAT sudah di area 1,32 dan udah menembus target 1 gua ya. Dan dia terpentok area resistance di area sini, dan sebenarnya kalaupun retrace kalian nunggu ya di area support lagi, di area target 1 ini menjadi support dari BAT ya. Jadi kalau misalkan dibawa koreksi sampai sini ya sekitaran 1,26 ataupun ya 1,24an bisa serok di situ. Tapi kalau akhirnya dia mempertahankan area supportnya di area 1,35 ya ngambilnya di sini. Tapi sentimennya lumayan bagus ya BAT ini. Seperti yang gua posting tadi di Twitter, kalau BAT ini katalisnya ya dia kerjasama dengan Solana ya, karena dia akan membangun integrasi wallet Solana dan juga dApps ya yang akan dihadirkan pada Brave browser. Kalau kalian tahu Brave browser, ini yang gue pakai sekarang ini adalah Brave browser nih ya. Lihat, ini gue menggunakan Brave browser ya karena smooth aja dan juga dia mengadopsi kripto ya guys ya. Dan kalau kita lihat di sini juga pada tampilan utamanya dia menampilkan wallet atau mengenai kripto ya. Jadi ini sangat supporting banget buat kita pecinta kripto. Dan juga dia aman ya, secara security-nya bagus dan juga ringan. Ini gue nggak promosi ya. Tapi memang itu yang gue gunakan. Gue nggak menggunakan Chrome, gue nggak menggunakan Firefox, gue menggunakannya Brave. Dan BAT tadi itu adalah token dari Brave ini, ya, token BAT ini. Oke. Dan kita lihat juga ini juga profit gue hari ini. Bukan hari ini, 9 jam yang lalu ya. Tadi pagi. Ya lumayan ya guys ya. Yang profit 270%, ada yang segini, ada yang segini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan gue hanya menggunakan leverage 15-20, nggak lebih. Gue jarang sekali menggunakan leverage di atas 25. Karena terlalu beresiko guys. Dan juga kalau kalian menggunakan leverage pastikan risknya itu di bawah 3% ataupun 4% lah maksimal. Dan buat teman-teman yang pengen trading menggunakan Binance, kalian bisa menggunakan link referral gua atau masukkan kode referralnya ini ya, Ihsanagas. Dan ya kalian pasti dapat diskon 20% dan juga kadang-kadang ada bonus biasanya guys. Kalau kalian top up pada volume tertentu ya. Gua agak lupa sih. Kalian boleh cek aja linknya di deskripsi di bawah ya. Dan sekarang juga ini posisi Cardano gua udah profit sekitaran di atas 100% sekarang ini. Ini postingan tadi pagi ya, 9 jam yang lalu. Sekarang kan Cardano udah mulai naik nih. Dan ya, gue udah profit lumayan lebih besar sekarang. Oh ya, sekali lagi dan juga kita lihat lagi koin apa lagi yang menarik. Gue posting mengenai Arweave ya. Tadi pagi 5 jam yang lalu sekitaran masih di harga 60 dolaran pas. Coba kita cek Arweave gerakannya sekarang udah 6,1 atau hampir 6,2 ya. Jadi ya jangan lupa kalian pokoknya follow Twitter gua. Jadi kalian dapat info-infonya tuh lebih cepat ya. Kalau nunggu YouTube biasanya kan lambat karena gua harus mengedit dulu dan lain-lain ya. Ini menarik banget. Menurut gua Arweave masih punya potensi besar ya, karena dia itu adalah sebuah cloud storage gitu ya, tapi untuk blockchain gitu guys, untuk storage file gitu guys. Dan ini pasti penting banget apalagi di zaman serba NFT dan juga metaverse. Nantinya kalau kita menyimpan aset kita secara digital itu pasti butuh yang namanya storage dan butuh yang decentralized ya, yang aman. Ini Arweave salah satunya. Terus apalagi yang tadi gua posting di Twitter atau yang kemarin gua posting di Twitter, jadi malam Bitcoin ya udah jelas udah pump juga. Cardano juga udah mantul ya. Ini juga Rune ya. Rune juga udah mulai naik. Kemarin gua posting Rune masih di harga 10,446. Sekarang coba kita lihat Rune. Sekarang udah 12 dolaran ya. Selamat ya. Meskipun menurut gue ini masih di bawah ya untuk Rune ini ya.
dia baru breakout dan dia udah nyampe target 1 sebenarnya. Dan sedangkan rune ini masih ada target sini ya, target 2, target 3 ya. Ya kalau kalian mau nunggu ya di area support, mungkin di area 11 atau 12 dolar juga oke lah ya. Dan menurut gua ini rune juga masih sangat bagus ya. Rune itu adalah bridge ya, atau buat jaringan penghubung guys antara beberapa blockchain yang beda, jadi menggunakan protokol Thorchain ya, menggunakan platformnya Thorchain ini, Rune. Dan menurut gua apabila di era nanti blockchain itu sangat banyak, smart contract sangat banyak, butuh yang namanya bridge ya, atau penghubung. Apalagi kalau kita transaksi berbeda blockchain, butuh namanya penghubung. Dan ya salah satu yang menarik juga Rune ya, Thorchain masih oke ya. Setelah sebelumnya dia untuk head and shoulder dan akhirnya pas kali koreksi sampai area target gua di sini sekitaran 9,19 dolar. Akhirnya dia mantul dan membentuk double bottom dan sudah breakout lagi. Jadi menurut gue ini masih terlihat bullish untuk Rune ya. Terus juga kalau kita lihat apalagi Soul juga udah pump ya. Gua posting Soul masih di sini. Tadi udah dibahas ya. Logikanya seperti ini guys, pandangan gue ya. Kenapa sekarang coin Metaverse ini koreksi sedangkan altcoin market cap besar naik? Jadi pandangan gue, likuiditas sekarang itu mulai masuk dari seperti Sandbox atau mana mungkin sudah mulai sedikit masuk ke altcoin market cap besar ya. Jadi yang tadinya semuanya uang dolar itu atau rupiah atau apapun itu uang fiat, dan tadinya oleh para whale itu dipakai di coin-coin Metaverse, dan sekarang hari ini mungkin mereka udah mulai taking profit dan dipindahkan ke Bitcoin atau ke Ethereum atau ke Cardano atau ke coin-coin market cap besar. Jadi ini nampak sekali di saat coin Metaverse pada turun, coin-coin market cap besar pada naik, apalagi Bitcoin ya. Jadi terlihat nampak divergence ya, atau perbedaan. Jadi bisa dilihat mungkin sekarang para whale memindahkan. Jadi mungkin ini momennya untuk kita pantau adalah koin-koin market cap besar lagi guys. Yang sebelumnya sebulan terakhir ini, mungkin 2 bulan terakhir ini kita bergulung atau bermain dengan koin-koin Metaverse. Mungkin beberapa saat ke depan mungkin kita rehat dulu ya dari koin-koin Metaverse, dan mungkin butuh kita melihat konsolidasi dulu. Kita juga nggak bisa berpandangan ini bearish untuk coin Metaverse, tapi tidak, mungkin dia butuh koreksi. Karena kalau kita lihat coin Metaverse memang kan naiknya sudah terlalu parabolik. Ini udah kayak jarum, kalau misalkan naik semakin tinggi dengan posisi seperti ini kan berat guys. Seperti kita naik tiang listrik nih beratnya. Beda dengan kalau kita naik tangga, karena ada step dan stepnya ya. Jadi yang bagus itu bullishnya kalau pergerakan itu seperti tangga, naik koreksi, naik koreksi, naik koreksi, naik koreksi, itu bagus. Tapi kalau naiknya lempeng terus ke atas, semakin atas kan pasti semakin berat, semakin capek. Tapi kalau tentukannya seperti tangga naiknya, itu sangat-sangat sehat. Lihat ini naiknya kan super. Jadi kalau kita posisikan sekarang ini butuh yang namanya konsolidasi dulu. Jadi nggak melulu langsung ke bawah ya, nggak. Kalau gue lihat mungkin dia konsolidasi sideways dulu, baru naik lagi, itu baru sehat ya. Jadi itu pandangan gue guys. Jadi gitu dulu guys ya. Kalau ada yang kurang-kurang komen aja di kolom komentar di bawah mungkin. Dan juga gue open request ya buat teman-teman yang pengen request kira-kira koin apa yang harus gue bahas next video. Komen aja di kolom komentar. Nanti gue akan bacakan pada video selanjutnya. Gue akan mulai lagi bahas koin-koin lain ya selain Metaverse. Oke, so ya, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.